Yo. Terima kasih, Pak. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dini Auto Detailing. Semoga kalian sehat di sana dan dilancarkan rezekinya. Kali ini kita akan membahas mobil Pajero Sport yang akan kita salon total. Langsung saja, yang pertama kita setting ke hidrolis untuk melakukan undercarriage detailing. Jadi kolong dan kaki-kaki mobil ini akan kita bersihkan seluruhnya. Sebelum itu kita bongkar terlebih dahulu keempat roda, sekaligus roda cadangannya juga kita turunkan agar pembersihannya bisa lebih menyeluruh dan merata. Kotoran dan juga kerak-kerak yang ada di kolong kaki-kaki mobil ini jika dibiarkan terus-menerus, selain merusak pemandangan, dapat juga memicu timbulnya karat. Dan untuk pembersihan yang pertama, kita bersihkan terlebih dahulu menggunakan high pressure cleaner dengan tekanan 120 bar. Dengan tekanan yang sangat tinggi ini cukup dan ampuh untuk merontokkan kotoran dan juga noda yang ada di kolong kaki-kaki mobil. Apalagi kotoran yang ada di sasis juga perlu kita dorong keluar. Sekarang waktunya kita bersihkan kolong kaki-kaki mobil menggunakan degreaser untuk merontokkan kerak-kerak yang menempel di sela-sela seluruh bagian kaki-kaki mobil. Sekarang beralih ke proses pembersihan velg. Untuk velg ini juga kita bersihkan luar dan dalam. Untuk pembersihannya juga harus detail dan teliti agar kerak-kerak yang letaknya sempit dan di sela-sela bisa hilang semuanya dan velg ini kembali kinclong.
Setelah kita bersihkan kolong yang tadinya kotor seperti ini, sekarang sudah jauh lebih bersih lagi dan kinclong kembali. Lanjut, selesai di proses undercarriage detailing, lanjut ke bagian pembersihan seatbelt. Untuk seatbelt mobil ini juga kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner untuk mempersingkat waktu, dan pembersihannya juga jauh lebih maksimal. Setelah kita semprot, noda dan juga daki ataupun kotoran yang ada di seatbelt mobil akan berjatuhan. Setelah selesai, lanjut ke proses dekontaminasi yang pertama. Proses dekontaminasi yang pertama ini bertujuan untuk merontokkan noda-noda dan juga kotoran yang ada di bodi mobil. Karena kotoran ini jika tidak dihilangkan maka akan mengganggu saat proses pemolesan. Bukannya malah kinclong, malah banyak baret-baretannya. Jadi wajib untuk dibersihkan terlebih dahulu. Dan next, sekarang berlanjut ke proses pembongkaran interior. Untuk proses pembongkaran interior ini kita bongkar total mulai dari jok, karpet dasar, trim dan juga plafon jika diperlukan. Pembongkaran ini juga harus dilakukan dengan hati-hati serta teliti agar tidak ada bagian yang kelewatan, klip yang patah, baut yang lost doll, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena banyak sekali juga pengkabelan listrik dan sensor yang ada di bawah lantai dasar mobil. Dan lanjut ke proses pembersihan interior yang pertama, yaitu plafon. Untuk plafon mobil ini tidak terlalu parah, kondisinya masih tergolong bersih. Dan untuk treatment plafon ini kita menggunakan Tornador. Tornador ini sangat aman untuk plafon dan tidak menyebabkan kerusakan maupun timbulnya serat pada plafon mobil. Pembersihan ini juga harus teliti dan detail agar tidak ada bagian yang kelewatan sehingga menimbulkan belang pada plafon mobil. Dan sekarang lanjut ke proses pembersihan lantai dasar. Untuk lantai dasar mobil ini juga masih tergolong bersih. Pada lantai dasar kita bersihkan menggunakan sampo ke seluruh bagian lantai dasar. Kemudian lanjut ke proses vacuuming untuk mengangkat kotoran dan juga noda, pasir maupun sisa makanan yang ada di lantai dasar mobil. Kotoran yang ada di lantai dasar jika tidak segera dibersihkan bisa menimbulkan karat sehingga terjadinya korosi. Bisa-bisa jebol lantai dasar mobil. Biasanya korosi itu terjadi di mobil yang usianya sudah lebih dari 5 tahun.
Dan lanjut ke pembersihan trim-trim serta door trim. Untuk door trim mobil ini, karena dia berbahan dari plastik dan juga kulit, pembersihannya kita menggunakan all purpose cleaner dari Meguiar dan dipadukan dengan Magic Sponge untuk mengangkat kotoran dan juga noda yang ada di seluruh bagian kulit serta trim mobil. Pada treatment jok ini juga kita lakukan pembersihan yang sama. Namun pada jok mobil ini tidak akan kita gunakan uap panas, karena jok model seperti ini jika diuap malah menimbulkan warna hitam dari jok ini bisa pudar karena dia terbuat dari bahan kulit. Jadi kita harus memahami surface atau bahan apa yang akan kita bersihkan agar pembersihannya tetap aman serta tidak merusak. Bisa dilihat sponnya kotor sekali. Dan setelah selesai semua proses pembersihan interior mobil ini, lanjut ke proses pemasangannya. Untuk pemasangan interior ini juga harus hati-hati serta detail teliti agar tidak ada yang kelewatan, klip yang bolong, baut yang belum rapat, agar tidak timbul bunyi-bunyian saat berkendara. Pemiliknya pasti akan sangat terganggu dengan suara-suara yang mengganggu di dalam interior mobil. Next, lanjut ke proses pemolesan yang pertama, yaitu compounding. Proses compounding ini bertujuan untuk menghilangkan baret halus atau swirl mark yang ada pada cat bodi mobil, sekaligus menghilangkan jamur-jamur yang menempel. Jamur dan swirl mark inilah yang membuat tampilan cat bodi mobil terlihat kusam dan buram. Namun untuk mobil putih seperti ini, kusam dan buramnya tetap terlihat dan kerak-keraknya jauh lebih aman, dan baret-baretan halusnya cenderung tidak terlalu terlihat.
Setelah kita kompon, lanjut ke proses pemolesan kaca. Dan sekarang kita naik ke step kedua pada bodi mobil, yaitu proses polishing. Proses polishing ini bertujuan untuk menyempurnakan hasil sebelumnya. Jadi step kedua ini berperan untuk menghilangkan baratan halus yang tersisa atau barat yang lebih tipis lagi, sekaligus memunculkan glossy pada cat debris mobil. Karena step pertama tanpa step kedua sama saja makan nasi pecel tanpa kerupuk. Dan lanjut sekarang ke proses dekontaminasi yang kedua. Proses dekontaminasi yang kedua ini bertujuan untuk menghilangkan sisa residu atau oksidasi akibat proses pemolesan dan pembersihan. Biasanya setelah dipoles banyak sekali debu-debu hasil polesan yang sangat mengganggu. Setelah kita cuci, nanti akan jauh terlihat hasilnya, serta kita bisa koreksi lagi apakah hasil polesannya sudah matang atau belum. Karena hasil polesan itu biasanya terlihat setelah dicuci. Dan sekarang kita keringkan mobil ini menggunakan lap microfiber towel. Microfiber towel ini halus dan juga lembut, jadi aman untuk pengeringan mobil. Dan sekarang kita finishing seluruh bagian kaca mobil menggunakan glass coating. Glass coating ini bertujuan untuk memberikan efek hidrofobik atau efek daun talas, sehingga meminimalisir timbulnya jamur pada kaca mobil, sekaligus dapat meningkatkan visibilitas kita saat berkendara pada cuaca hujan maupun malam hari. Dan untuk bodi mobil, kita proteksi juga menggunakan nano ceramic SCPR. SCPR ini bertujuan untuk memberikan efek glossy dan juga efek hidrofobik pada bodi mobil, sehingga dapat mencegah timbulnya jamur pada bodi dan glossinya makin mengkilap. Kedua ketahanan ini bisa bertahan 3-6 bulan lamanya. Dan sekarang lanjut ke proses fogging. Fogging AC ini bertujuan untuk membunuh bakteri dan juga kuman yang ada pada seluruh bagian kabin mobil serta saluran AC, sehingga AC akan makin sejuk dan tidak timbul bau apek. Setelah selesai dan seperti inilah hasilnya. Cat bodi mobil yang tadinya kusam dan buram sekarang jauh lebih kinclong, glossy, dan terlihat baru lagi mobil ini.
Yo. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak kepada beliau pemilik Mitsubishi Pajero ini yang sudah datang mempercayakan pekerjaannya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, serta nyalakan loncengnya. Terima kasih sudah menonton dan see you next time.